mengenang untung badan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada tanggal 17 Desember tahun 2020, UNESCO dalam sidang sesi ke-15 di Paris menetapkan pantun sebagai warisan budaya tak benda. Di Pekanbaru Riau tanggal 17 Desember tahun 2021 diselenggarakan kenduri pantun oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bersama Asosiasi Tradisi Lisan Riau. Dalam salah satu rangkaian acara yaitu dialog pantun luring dan during selama 2 jam, saya berpartisipasi sebagai host. Ada banyak pesan secara pribadi yang saya terima untuk diajukan ke narasumber. Hanya saja pertanyaan-pertanyaan itu bersifat teoritis dan teknis. Sedangkan dialog pantun dibatasi hanya mengenai masa depan pantun pasca ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Itulah yang mendorong saya untuk berbagi pengetahuan tentang pantun, baik secara teoritis maupun secara teknis, sehingga bagi sesiapa yang berkeinginan berpantun dapat membuatnya lebih mudah. Saya rangkum pertanyaan-pertanyaan yang muncul. 1. Kenapa bangsa Melayu berpantun? 2. Seberapa penting pantun bagi bangsa Melayu? 3. Bagaimana cara bisa dengan mudah berpantun? Baiklah, segmen ini merupakan segmen 1, ditujukan pada adik-adik, teman-teman dan siapa saja yang belum mengenal pantun dengan baik. Mari bersama-sama dengan cara sederhana kita berkenalan dengan pantun. Orang bijak mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Apa itu pantun? Pantun secara umum didefinisikan sebagai sastra lisan bangsa Melayu jenis puisi yang dalam setiap bait terikat dengan adanya baris sampiran atau pembayang dan baris isi atau pesan. Pantun harus mempunyai rima akhir AB. Bangsa Melayu dikenal dengan bangsa yang santun, rendah hati dan terbuka. Ekspresi sifat umum bangsa Melayu itu sejalan dengan cara bertutur bahasanya yang tidak disampaikan secara langsung, tapi melalui kiasan dan sindiran halus. Pantun adalah salah satu karya kreatif dari kearifan bangsa Melayu dalam berkias dan menyindir atas apa yang akan disampaikan. Bagi bangsa Melayu, pantun memiliki peran penting sebagai instrumen komunikasi sosial dan bimbingan moral yang menekankan keseimbangan, harmoni, dan fleksibilitas hubungan dan interaksi antar manusia. Takdir manusia sebagaimana dikatakan filsuf Belanda Johan Huizinga, bahwa manusia itu sebagai homo ludens yaitu makhluk yang bermain. Filsuf ini memberikan sandingan bahwa pantun bagi orang Melayu sejajar dengan haiku Jepang yaitu sebagai alat permainan mendukung kebudayaan. Pantun sebagai pendukung kebudayaan Melayu, begitu juga dengan haiku sebagai pendukung kebudayaan Jepang. Peranan penting pantun itu dapat dilihat dalam masyarakat Melayu tradisional, betapa pantun hadir dalam segala sendi kehidupan. Misalnya seorang ibu menidurkan anak kecilnya dalam buayan, dalam gendongan dengan melantunkan pantun. Berkumpul berbual bersama kawan-kawan, pantun pun digunakan pula untuk menyindir, mengejek dan bermain teka-teki. Pantun terdapat pula dalam peristiwa bergotong royong di ladang, dalam mantra-mantra, dalam cerita-cerita lisan yang dinyanyikan dan dalam upacara adat. Itulah sebabnya pantun menjadi populer tidak hanya dalam rumpun Melayu tapi juga di Nusantara. Kita lihat beberapa contoh pantun berikut ini. Sayang Sarawak berhutanlah jati, lembah yang dalam berawa-rawa. Guruh berbunyi hujan tak jadi, embun pengganti turun menjelma. Biasa itik pulang senja. Sambil berjalan mengepak bulu, masuk kandang mencari makanan. Jika adik mau menerima, keluarga abang akan bertamu, menentukan kita naik pelaminan. Bahan kain, jadikan kemeja. Mantan kawin, moga bahagia. Kembang pesisir, membawa makanan. Abang naksir, dia pun ke pelaminan. Dulu parang, sekarang besi. Dulu sayang, sekarang benci. Batik Melayu, kain sutera. Adik merayu, abang gembira. Dalam perkembangannya, masyarakat yang berbeda rumpun bahasanya dengan rumpun bahasa Melayu pun berpantun. Misalnya masyarakat Mandahiling, Batak, Jawa dan Sunda. Paling mengesankan lagi yaitu para penyair Fransis pun mengadopsi pantun dan memperkenalkan pantun melalui karya-karya mereka. Para penyair itu seperti Victor Hugo, Theodore de Banville, De Conte de Liste dan lain-lain. Pantun bagi orang Mandahiling dan Batak disebut umpasa, dalam suku Jawa disebut parikan, Sunda menyebutnya paparikan, sedangkan Fransis menyebutnya le pantum. Hanya saja di Fransis terjadi kekacauan pola pantun. Hal ini disebabkan para penyair Fransis tidak bersentuhan langsung dengan bangsa Melayu penutur pantun itu sendiri, melainkan melalui pantun yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
Penjelasan singkat di atas sudah cukup untuk berkenalan dengan apa itu pantun dan menjawab pertanyaan kenapa bangsa Melayu berpantun, dan pentingnya pantun bagi bangsa Melayu. Mengenai bentuk-bentuk pantun secara terperinci serta teknis membuat pantun dengan cepat, akan saya jelaskan dalam segmen berikutnya. Untuk itu jangan lewatkan mengikuti dan memberikan dukungan dengan cara like, share dan subscribe pada YouTube Alang Official. Jika ada yang perlu diperjelas dalam segmen ini, pertanyaan dapat diajukan di tempat komentar dan akan saya jelaskan dalam segmen berikutnya. Pergi ke hulu, Tanjung Belawan. Bertemu pula, Rumpun Jelatang. Sekian dulu, wahai kawan. Ketemu pula, segmen mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.